Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Salam sehat, salam kemenangan. Terpuji Tuhan Yesus yang tetap menyatakan cinta kasih-Nya bagi kita di masa pandemi 19 ini. Saudara yang terkasih, marilah kita memperhatikan beberapa penegasan warta jemaat kita. Yang pertama, penegasan karena diakonia. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena saudara kekasih kita, Nadia Quinta, Sembiring Bruginting, sudah boleh operasi dengan baik dan sekarang sudah pulang ke rumah masa pemulihan. Kita berdoa semoga saudara kekasih kita ini cepat pulih kembali. Yang kedua, mengenai perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2020, di mana acara perayaan ini akan dipanitiai oleh Permata GBKP Gading Serpong. Dilaksanakan perayaan ini setelah kebaktian secara virtual yang akan kita lakukan pada tanggal 17 Agustus 2020. Mari saudara sekalian, kita bersama-sama mengikuti semua acara perayaan 17 Agustus yang akan diadakan oleh Rukun Gading Serpong, di mana panitianya adalah Permata. Kita berdoa semoga acara ini dapat berjalan dengan baik. Saudara-saudara jemaat Tuhan, pada kebaktian minggu ini, marilah setiap kita menyembah Tuhan dengan penuh hormat. Minggu ini dinamai Minggu Tritugas Gereja, yang artinya bahwa gerak pelayanan di gereja kita dikerjakan secara utuh dan menyeluruh, yaitu persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Seluruh jemaat dipanggil untuk ikut mengambil bahagian di dalam Tritugas gereja ini. Dengan pertolongan Tuhan sebagai kepala gereja akan memampukan kita untuk tetap setia di dalam panggilannya. Marilah kita bangkit berdiri dengan penuh syukur, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita angkat pujian kita bernyanyi dari kitab Enden-Enden nomor 20 ayat 1. Dimulai di dalam nama Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebus dosa manusia, dan di dalam nama Roh Kudus penghibur umatnya. Kasih karunia dari Allah Bapa kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Yoel 1 ayat 3. Saudaraku yang berbahagia, mari bersama-sama kita angkat pujian bagi Allah kita
Kitab Denden GBKP nomor 310 baik sada sekubas baik si petelukan. Silakan duduk saudaraku. Marilah bersama-sama kita tundukkan kepala, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa menyatakan kesatuan hati kita pada masa pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Maha Pengasih, Engkau ciptakan kami berbeda karunia, dan masing-masing kami diberi kesempatan untuk berkarya di dalam gerak pelayanan gereja-Mu, Tritugas Gereja. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau memperlengkapi kami untuk bisa saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga kami tetap terjaga di dalam kesatuan di tengah-tengah pelayanan kami. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kami semakin terdorong dan tertantang untuk tetap bersehati menyatakan rancangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, mampukan kami untuk setia dalam panggilan mulia-Mu sebagai kawan sekerja-Mu. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi Kitab Denden nomor 249 bait 1 dan bait yang ketiga. Kekuatan dari Tuhan Allah bagi umatnya. Dengarkanlah firman Tuhan ini sebagai dasar untuk hidup dalam kesehatian, melaksanakan tritugas gereja. Berdasarkan 1 Korintus pasal 3 ayat 7 sampai 9. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Amin.
Terpuji Tuhan yang tetap melayakkan dan memperkenankan kita untuk menjadi kawan sekerjanya, menyatakan rahmat-Nya di tengah-tengah dunia ini. Mari kita siapkan hati, roh, dan jiwa untuk mendengar firman Tuhan. Kita bernyanyi Kitab Denden GBKP nomor 204 bait 1, 2, dan 4. Saudaraku yang terkasih, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu
yang pertama, Keluaran pasal 19 ayat 9 sampai 13. Dan jemaat sekalian yang ada di rumah boleh mengikutinya dengan membacanya dari rumahnya masing-masing. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan kau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu, haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu, berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Ya Tuhan Allah kami, kekasih jiwa kami, kota benteng kekuatan dan gunung batu kami, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Engkau masih perkenankan kami boleh ada di dalam persekutuan orang-orang percaya. Walau setiap kami beribadah dari rumah masing-masing, tetapi di rumah kami ada mesbah doa. Di rumah kami menjadi altar Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, hadirat-Mu, lawatan-Mu dan jamahan-Mu sungguh menaungi dan melingkupi setiap kami, seluruh jemaat Tuhan GBKP Garing Serpong pada hari ini. Saatnya kami akan dengarkan firman-Mu. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus berkuasa atas kami, sehingga di dalam keterbatasan kami, termasuk keterbatasan teknologi informasi ini, kami boleh mengerti dan paham isi hati Tuhan. Dan kami boleh lakukan, kami boleh saksikan, sehingga dunia ini boleh tahu bahwa tidak ada Allah sehebat Engkau yang menguasai segala sesuatu. Pakai hamba-Mu ini untuk menyatakan pesan sorga kepada seluruh jemaat. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih, shalom, salam sehat, salam tedah ate manbanta kerinana. Mari bersama-sama kita membaca Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai 35. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai 35. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida.
Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Sharon melihat dia. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Amin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Tuhan, saya sangat berharap pada hari ini kita semua dalam keadaan haus akan Tuhan. Kalau kita haus Tuhan, kita akan selalu cari Tuhan. Mengapa ini saya ungkap? Karena di masa-masa pandemi COVID-19 ini ada begitu banyak justru orang-orang tidak haus dan lapar akan Tuhan, tapi haus akan uang. Sehingga bagaimana supaya mendapatkannya walau tidak halal, ya segala cara yang penting didapat. Haus kekuasaan, haus pencitraan diri. Dan bahkan di masa-masa COVID ini banyak sekali dibuat menjadi panggung kepentingan pribadi. Tetapi kita bersyukur sebagai orang-orang percaya, kita terus dipanggil untuk boleh menyatakan pesan sorga kepada dunia ini. Karena kehadiran kita, saudaraku, tidak pernah kebetulan. Kehadiran kita dimanapun kita berada, seperti apapun keadaannya, Allah selalu punya maksud yang mulia dan agung. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang percaya, jemaat GBKP Gading Serpong harus benar-benar menyadari keterpanggilannya, ya, untuk selalu ada di dalam realita Tuhan, untuk selalu seturut dengan kehendak Tuhan, untuk senantiasa mendemonstrasikan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Petrus sudah melakukan itu, seperti firman Tuhan yang kita baca ini tadi. Kesediaan Petrus untuk dibentuk oleh Tuhan, saudaraku, membawa dia kepada penyerahan diri kepada Tuhan. Sesuai dengan tema kita, berserah kepada Tuhan. Petrus tidak lagi hidup untuk dirinya, tidak untuk kepentingannya, tetapi murni untuk kepentingan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika dia dengan sungguh berserah kepada Tuhan, maka dibiarkan Tuhan membentuk hidupnya seperti maunya Tuhan, suka-suka Tuhan. Dan konsekuensinya adalah, maka Petrus harus berani bergerak keluar dari zona amannya. Di dalam bacaan kita, dia berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Setiap orang, saudara, yang berserah kepada Tuhan, ya, dia tahu bahwa ada begitu banyak orang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Ada begitu banyak orang sedang dalam kekalutan, kekacauan. Ada begitu banyak orang-orang di dalam kegelapan kehidupan. Oleh sebab itu, setiap orang yang berserah kepada Tuhan, dia tidak mampu berdiam diri. Dia tidak mampu bersembunyi. Dia tidak mampu hanya melihat, hanya menonton, hanya tahu, hanya mengerti. Tergerak hati untuk melakukan sesuatu. Itulah yang dikerjakan oleh Petrus dalam penyerahan dirinya kepada Tuhan. Maka dia berjalan keliling kemana-mana. Ya, sesuai dengan janji Tuhan, ya, dalam Kisah pasal 1 ayat 8, kalau Roh Kudus itu sudah turun, maka mereka akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di Judea, di Samaria, dan bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus,
menjangkau jiwa-jiwa. Diawali dengan kesediaan diri dibentuk. Diawali dengan bagaimana kita mau berserah kepada Tuhan, apapun konsekuensinya. Karena firman Tuhan dalam Matius 9 ayat 37 berkata bahwa setiap kita, rasul-rasul, orang-orang percaya, diutus ke tengah-tengah dunia ini, saudaraku. Kenapa? Karena ladang-ladang sudah menguning dan perlu dituai. Pekerjaannya sedikit. Kita harus menjadi pekerjanya. Itu yang terungkap di Matius 9 ayat 37. Dan sekalipun nanti di dalam keterpanggilan itu, di dalam pengutusan itu, kita seperti domba di tengah-tengah serigala, kata Lukas 10 ayat 3. Tapi tidak jadi masalah, karena ketika kita berjalan, ketika kita keluar, kita ada di bawah otoritas Allah. Kuasa Allah di dalam kita. Jadi Petrus tidak lagi melihat dirinya sebagai seorang nelayan. Dia tidak lagi melihat dirinya sebagai orang yang penuh dengan keterbatasan. Tetapi Petrus bergerak keluar dari markasnya, mencari jiwa-jiwa, sekalipun bertemu dengan tantangan. Karena ada otoritas Allah, ada kuasa Allah. Dan itu yang terjadi di Lida. Bertemu dengan Eneas yang sudah lumpuh, yang terbaring di tempat tidurnya. Dikatakan di sini 8 tahun terbaring lumpuh. Bayangkan. Mungkin si Eneas ini sudah tidak pernah lagi bermimpi atau berharap akan bisa berjalan, akan bisa bangkit. Atau dia sudah menerima nasibnya begitu. Tetapi Tuhan datang. Otoritas Tuhan, kuasa Tuhan hadir melalui Petrus. Pertemuan Petrus dengan Eneas menghadirkan mukjizat, yaitu Petrus berkata, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah, bereskan tempat tidurmu. Dan seketika itu juga dia bangkit, dia bangun, dan dia bersaksi. Dan orang melihat dia, orang mendengar dia. Alkitab berkata di ayat 35, maka penduduk Lida dan Saron akhirnya berbalik kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, saudara dan saya, siapapun kita, di dalam keberadaan kita, di masa-masa COVID-19 ini, kita dipanggil, kita diminta oleh Tuhan untuk menyerahkan diri, untuk kita boleh membawa kuat kuasa Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jadi mari saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kita menjadi orang-orang yang berkata, aku juga sedang lemah, aku juga perlu pertolongan, aku juga harus ada di dalam suasana yang sangat-sangat menyakitkan. Jangan. Karena seperti apapun kita, Tuhan membutuhkan kita. Seperti Musa berserah kepada Tuhan, menjadi pengantara antara umatnya dengan Tuhan pada masa itu, saudara. Jadi di masa-masa pandemi COVID-19 ini, yang menciptakan krisis multidimensi, bukan hanya kesehatan, ekonomi, sosial, ya. Ini sangat menakutkan, sangat mengerikan, ya. Orang-orang sudah mulai frustasi, orang-orang sudah mulai kalut, orang-orang sudah mulai tidak bisa menguasai diri. Tetapi anak-anak Tuhan yang berserah kepada Tuhan, mampu seperti Petrus, mampu seperti Eneas, mampu seperti Musa. Jadi kita mempertemukan orang lain dengan Tuhan, saudaraku yang terkasih. Jadi marilah sama-sama kita ada di dalam panggilan Allah, di dalam misi sorgawi. Nyatakan kuasa Tuhan. Jangan takut, karena kita bergerakkan bersama dengan Tuhan. Ingat khotbah minggu lalu, bagaimana si legion itu, ya, itu setara dengan 6.000 tentara Romawi.
diusir, dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dan kuasa itu ada pada kita pada saat ini, saudaraku. Jadi mari kita punya tugas dan tanggung jawab yang hebat, yang luar biasa pada saat ini. Jadi jangan pernah takut. Sekalipun yang kita lakukan kecil atau sedikit, sekalipun mungkin tidak diperhitungkan oleh siapapun, tetapi di hati Allah, kita ini adalah kebanggaannya. Di hati Allah, kita ini adalah anak-anaknya. Jadi tetap semangat saudaraku, dan tetap memberikan hidup kita di dalam panggilan Allah saja. Dan kita bersama-sama menyelamatkan bangsa ini dengan patuh, disiplin kepada protokol kesehatan. Dengan melindungi diri, sama artinya kita melindungi orang banyak. Dan memberkati kita, tetap semangat, dan badai pasti berlalu, indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami diingatkan pada hari ini bahwa hidup kami adalah hidup yang seharusnya menjadi perpanjangan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Di masa-masa pandemi COVID-19, bagaimana kami bisa seperti Petrus, seperti Eneas, seperti Musa mempertemukan umat, mempertemukan orang dengan Tuhan. Sehingga tantangan, pergumulan, kelumpuhan, kesakitan, kegelapan, semuanya itu menjadi damai sejahtera, sukacita, dan menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terpuji mulia Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari saudaraku bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh orang percaya, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Marilah bersama-sama mempersiapkan persembahan pengucapan syukur. Kita boleh mengumpulkannya di rumah kita masing-masing. Dan yang menjadi dasar bagi kita memberi persembahan Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Kita bernyanyi di dalam kitab Dendeng nomor 445 bait 1 dan seterusnya. Si berbulu bersama
kita kepada Tuhan. Bapa kami yang teramat baik, pemilik langit dan bumi, yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Kami naikkan puji, hormat, kemuliaan kepadamu ya Tuhan. Karena Kau adalah Allah Maha Pengasih dan Penyayang yang senantiasa ada untuk kami. Pada saat ini, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang tergabung di keluarga besar GBKP Gading Serpong. Engkau berikan iman yang kuat, pengharapan yang teguh, dan jemaat ini seluruhnya, Mamre, Moria, Permata Zaitun dan anak-anak, bersama dengan hamba-hamba Tuhan, pertua, pendeta, pengurus PJJ, pengurus kategorial, seluruhnya Tuhan, sungguh-sungguh hanya berlindung kepada cinta kasih Tuhan dan bergerak bersama-sama oleh kekuatan Tuhan untuk terus melayani, untuk terus menyaksikan kebaikan Tuhan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan ini. Bapa, walau pelayanan banyak dibatasi oleh karena pandemi COVID-19, tetapi semangat roh yang menyala-nyala itu tidak pernah padam Tuhan. Kami harus belajar untuk hadir di tengah-tengah situasi ini, supaya seluruhnya kami tetap hidup di dalam iman yang teguh hanya kepada Tuhan, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, senantiasa setia kepada Tuhan, baik kebaktian minggu, PJJ, PA, dan juga pelayanan-pelayanan yang lainnya. Bapak, kami berdoa untuk penggalangan dana yang seyogianya kami harus lakukan, untuk kami boleh memberikan apa yang ada pada kami, supaya gereja Tuhan boleh kami bangun. Tetapi oleh karena pandemi COVID-19 tertunda sementara, dan kami percaya ya Tuhan, akan tetap ada waktu yang baik, ada tetap cara Tuhan yang luar biasa, bahwa pembangunan gereja tidak akan pernah terhenti, dan sukacita jemaat yang sudah berkomitmen dalam hatinya juga tidak akan pernah berhenti. Dan pada waktunya nanti itu semua akan tergenapi oleh karena pertolongan Tuhan. Kami juga bersyukur pada saat ini kami ada di bulan Agustus, dan besok kami akan merayakan Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Tuhan, Indonesia milik-Mu. Pada masa-masa pandemi COVID ini, kami rindu Tuhan, Indonesia mengalami kemenangan melalui pemimpin-pemimpin kami, pemerintah kami yang terus berusaha untuk boleh mengatasi COVID-19. Dan kami percaya, sangat percaya Tuhan, Engkau selalu ada dan hadir dan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami, bagi bangsa kami, bagi gereja. Oleh karena situasi ini, Indonesia merdeka 75 tahun membuat kami semakin bersemangat mencintai Indonesia dan juga mengisi kemerdekaan ini dengan hidup sebagai orang-orang benar. Kami juga berdoa untuk para medis yang sungguh-sungguh berkorban ya Tuhan, berkorban nyawa untuk boleh mendampingi setiap orang-orang yang terinfeksi COVID-19. Engkau berikan perlindungan kepada tim medis, kekuatan, ketenangan, dan jauhkan dari ketakutan ya Tuhan. Dan yang sudah terinfeksi COVID-19, yang sekarang terisolasi di rumah sakit khusus atau di rumah, berikan juga hati yang tenang, pikiran yang tenang, supaya dengan pengobatan dan juga hati yang berserah kepada Tuhan mempercepat kesembuhan mereka semuanya. Bapa, pada saat ini juga kami berdoa untuk saudara kami Nande Quinta Sembiring yang baru saja operasi, ada benjolan di payudara. Kami percaya Tuhan, karya keselamatan-Mu tidak bisa dibatalkan oleh sakit penyakit kami. Nande Quinta Sembiring tetap di dalam jamahan dan lawatan Tuhan. Indah pada waktunya. Kekuatan, keteguhan datang dari Tuhan. Semua pengobatan yang diberikan kepada saudara kami ini tetap di dalam pengurapan Tuhan. Dan juga seluruhnya kami di dalam
semua pergumulan-pergumulan kami, apakah sakit penyakit, apakah ekonomi, pekerjaan, sekolah, semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Karena kuat kuasa Tuhan selalu hadir memberikan kebaikan di dalam kami. Terima kasih juga Tuhan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan pada hari ini. Engkau berkati Tuhan. Walau kami juga dalam kesulitan ekonomi, tapi kami terus mau menabur. Dan apa yang kami tabur itu pada waktunya nanti bertumbuh, berlipat ganda, dan akan kami tuai. Dan kami percaya Tuhan, persembahan kami yang sedikit ini juga memberkati dan tetap bisa menopang dan mendukung gerak pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah pada hari ini. Hamba-Mu dari GBKP Cengkareng, seluruh majelis, musik, singer, semuanya apapun bagiannya tetap di dalam cinta kasih Tuhan. Biarkan persembahan semua pelayanan kami ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan sembah kami. Kami datang di dalam nama Yesus. Terpuji mulia Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri saudaraku yang terkasih. Kita akhiri ibadah ini dengan bersama-sama mengangkatkan pujian Kitab Denden GBKP nomor 451 bait 1 sampai 4. Seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa yang tidak terbatas kiranya memelihara, meneguhkan, dan memampukan saudara untuk setia di dalam panggilan Tuhan. Amin.